Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hukum perkawinan di Indonesia. Oke, sebelum saya lanjutkan, semoga teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa, para pemirsa yang budiman, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya harapkan juga tetap semangat, tetap optimis, dan selalu berdoa semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu bisa menghadapi segala hal yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencatatan perkawinan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8 atau kajian kita yang ke-8 pada mata kuliah hukum perkawinan. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Pertama adalah tentang bagaimana pandangan fikih klasik terhadap pencatatan perkawinan. Yang kedua adalah apa saja regulasi atau dasar hukum yang terkait tentang pencatatan perkawinan di Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana teknis atau prosedur pencatatan perkawinan khususnya di Indonesia. Dan yang keempat adalah bagaimana ataukah permasalahan apa saja yang muncul terkait tentang pencatatan perkawinan di Indonesia. Next, sebelum kita lanjutkan, saya memiliki sebuah video. Kita bisa melihat dari video ini, ya. Nanti teman-teman bisa belajar dari proses ijab qabul berikut ini. Shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Anjar Setiawan binti Tumino, saya nikahkan Miati, anak kandung saya, untuk Anda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Miarti binti Salyo untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng para bapak dan para ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah, kanthi pengsahan saking Bapak Saksi kekalih kala wau hadadosaken pernikahanipun Bagus Anjar Setiawan pikantuk Roro Ayu Miarti enjang punika sampun resmi miturut hukum negari saha insyaallah sampun sah miturut hukum agami. Pramila menika monggo kita nderek nyuwun dumateng Gusti Allah mugi-mugi Sri pinanten kalih dadosa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dengan pungkasan monggo kita akhiri kandewasan hamdalah besarnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah gambaran bagaimana ijab kabul itu dilakukan, dan disitulah ada proses yang kita sebut atau bagian dari proses pencatatan perkawinan. Kita lanjut. Ini adalah ekspresi bagi mereka yang sudah melakukan pencatatan perkawinan, maka mereka berhak untuk mendapatkan buku nikah ya, atau akta kawin. Nah, sebenarnya buku nikah ini biasanya itu tidak bisa langsung diberikan ya pada saat hari H. Nah, ini kok mereka bisa bawa foto ketika hari H? Biasanya ini akan nanti diminta lagi gitu ya untuk kelengkapan administrasinya, sehingga nanti bisa diambil mungkin sekitar 3-2
2 sampai 1 bulan itu kemudian baru bisa diambil buku nikahnya begitu. Nah, ini adalah mereka yang berbahagia begitu ya, mudahnya mereka sudah melakukan pernikahan dan mereka ini insya Allah sudah menjalankan segala syarat dan rukun pernikahan atau melengkapi syarat dan rukun pernikahan, dan insya Allah sudah sah secara hukum agama dan sah secara hukum negara ya. Ini karena saking bahagianya mungkin dia sampai merem gitu ya ketika dipoto gitu ya. Dan ini tidak semuanya muda gitu ya, ada yang sudah tua gitu ya, mungkin ada yang setengah tua begitu ya wajahnya, tapi tidak tahu umur pastinya begitu. Oke. Nah, mereka yang melakukan pernikahan intinya dan dicatatkan akan mendapatkan buku nikah ini sebagai bukti ya bahwa perkawinan mereka ini telah dicatatkan di kantor urusan agama. Bagi yang mereka beragama Islam, mereka mendapatkan buku nikah seperti ini, dan bagi yang beragama selain Islam akan mendapatkan akte perkawinan. Oke. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya atau covernya begitu ya. Mohon maaf sekali ini tidak saya sensor gitu, tapi ini ada semua di internet. Ini adalah buku nikah. Ini adalah bukti bagi mereka yang melakukan pernikahan beragama Islam dan dicatatkan di kantor urusan agama. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah akta perkawinan. Jadi kalau yang pertama itu adalah buku nikah, yang kedua ini adalah akta perkawinan ya. Nah, mereka mendapatkan ini dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, biasanya berada di kota atau kabupaten. Nah, kalau kantor urusan agama itu dia terletak di kecamatan masing-masing, di mana pasangan ini melakukan ijab kabul atau melakukan pencatatan perkawinan gitu. Nah, yang berikutnya next. Nah, kita masuk permasalahan yang pertama, yaitu bagaimana ya pandangan fikih konvensional terhadap pencatatan perkawinan. Nah, ini saya sampaikan untuk sekedar memberikan ya wawasan atau referensi saja, tetapi bukan sebagai pembahasan kita yang utama, karena mata kuliah kita adalah hukum perkawinan, khususnya dalam arti hukum positif ya. Tapi tidak ada salahnya saya sedikit akan mengulas kembali, karena saya harapkan di fikih munakahat hal seperti ini sudah disampaikan oleh dosen terkait ya, karena karena di sini saya fokus ya untuk pada hukum positifnya saja, sedangkan jika ada fikih konvensional itu hanya sebagai tambahan supaya ada batas-batas antara kuliah satu dengan kuliah yang lainnya, jadi tidak campur gitu. Nanti fikih munakahat kok sama dengan hukum perkawinan, nanti kan masih teman-teman mahasiswa nanti banyak yang bertanya begitu kalau isinya sama. Oleh sebab itu saya di sini sekali lagi hanya memberikan sedikit tambahan saja atau memberikan sedikit pandangan saja terkait terkait pandangan fikih konvensional tentang pencatatan perkawinan. Pada intinya dalam fikih konvensional itu tidak ditemukan diskusi pencatatan perkawinan ya. Jadi di dalam fikih konvensional itu tidak ditemukan diskusi tentang pencatatan perkawinan sebagaimana yang kita temukan pada hari ini atau pada zaman ini. Nah, yang berikutnya,
walaupun memang tidak kita temukan pembahasan secara khusus tentang pencatatan perkawinan, tapi memang para ahli fikih itu berusaha untuk menghubungkan ya pencatatan perkawinan itu dengan saksi dan pengumuman dalam perkawinan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama dari pendapatnya Imam Malik. Nah, Imam Malik berpendapat bahwa saksi bukan rukun nikah. Nah, jadi saksi menurut pandangan Imam Malik itu bukan rukun nikah, tetapi yang menjadi rukun nikah adalah pengumuman atau iklan atau pengumuman nikah itu justru menjadi bagian dari rukun nikah. Nah, yang dipentingkan dalam pandangan Imam Malik adalah bukan kehadiran saksi, tetapi adalah lebih kepada fungsi saksi. Fungsi saksi, apa fungsi saksi itu? Sebagai pengumuman, sebagai penyebar informasi bahwa si A, si Fulan dan si Fulanah itu telah melakukan pernikahan. Nah itu, kan supaya orang itu tahu, oh kalau orang laki-laki dan perempuan si Fulan dan si Fulanah tadi itu berjalan berdua, maka orang-orang itu sudah tahu bahwa itu adalah suami istri, tidak digerebek lagi gitu ya, atau tidak dicurigai lagi gitu, karena mereka sudah menjadi suami istri. Nah itu menurut pandangan Imam Malik. Nah itu tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis ya, ilanun nikah walau bizab ya, akhirun nikah bahfu al-khutbah wasidun nikah wa'linuha. Jadi kabarkanlah nikah gitu ya, walaupun dengan ya hanya dengan kambing ya, kambing domba ya, kemudian kabarkanlah nikah itu dan sembunyikanlah khitbah ya, lamaran khitbah. Itu dasar dari Imam Malik. Kemudian asyidun nikah wa alinuha ya, nikah itu ya saksikanlah dan umumkanlah gitu ya. Nah, maka menurut pandangan Imam Malik ya, menurut pandangan Imam Malik itu perkawinan yang dirahasiakan ya dihukumi haram oleh Imam Malik ya. Maka pernikahan yang tidak diumumkan, sekali lagi menurut Imam Malik itu adalah perkawinan yang diharamkan. Itu berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Di sana disebutkan tentang transaksi ya, transaksi jual beli yang harus ditulis. Nah, ini kalau teman-teman mahasiswa atau teman-teman penggiat ya, hukum ekonomi syariah, tentu ayat itu sangat populer sekali, di mana ayat itu satu halaman full dan itu hanya terkait tentang hutang piutang. Nah, di situ sudah jelas sekali bahwa transaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain itu harus dituliskan. Nah, dalil itulah yang digunakan Imam Malik sebagai landasan bahwa perkawinan itu harus diumumkan. Nah, kemudian juga di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2. Nah, nanti teman-teman baca sendiri lagi. Nah, nikah siri ini juga dibahas adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Dihukumi bagaimana menurut Imam Malik? Dihukumi tidak sah, termasuk jika ada bukti. Nah, yang berikutnya nikah yang tidak disertai bukti ya, maka hukum pernikahan yang tidak ada bukti tetapi diumumkan kepada khalayak rame ya dihukumi sah ya dengan catatan disaksikan kemudian. Jadi pernikahan yang disembunyikan itu tidak sah itu ya, walaupun itu ada buktinya. Nah, sedangkan menurut Imam Malik perkawinan yang
tidak ada buktinya tetapi kemudian malah diumumkan kepada khalayak ramai, maka menurut Imam Malik itu justru perkawinan yang sah. Nah, yang berikutnya adalah menurut pandangan Abu Hanifah. Nah, dalam pandangan Abu Hanifah ya, saksi adalah penting dan harus ada pada saat perkawinan. Ya, menurut Abu Hanifah, saksi itu bisa orang fasik. Kenapa bisa orang fasik? Karena menurut Abu Hanifah, saksi itu sangat penting di dalam perkawinan, sehingga apapun orangnya yang penting itu memiliki syarat dan ketentuan tertentu, maka orang fasik pun itu menurut Abu Hanifah itu bisa menjadi saksi. Nah, alasannya apa? Ya tadi ada banyak alasan ya. Saksi harus bersifat adil, bersifat umum dalam hal muamalah untuk menghindari kebohongan, dan dalam pernikahan saksi untuk menghadiri dan mendengarkan tidak ada kekhawatiran berbohong. Yang kedua, kefasikan itu tidak mengurangi keimanan. Ini kenapa orang fasik itu bisa menjadi saksi. Yang berikutnya adalah pendapat ulama Hanafiyah juga mengatakan yang sama, bahwa saksi itu adalah harus ada di dalam pernikahan. Nah, tidak harus laki-laki ya, di dalam pendapat ulama Hanafiyah itu untuk menjadi saksi. Nah, tetapi di Indonesia saksi itu harus laki-laki. Jadi menurut pandangan Abu Hanifah ini bertentangan dengan kompilasi hukum Islam. Yang berikutnya adalah kesaksian 1 atau 2 laki-laki dan 2 perempuan sudah cukup. Nah, ini sekali lagi pandangan Abu Hanifah, mazhab Hanafi atau mazhab Hanafiyah atau ulama Hanafiyah ini memang sangat dikategorikan rasional sekali gitu ya, karena dia berpendapat bahwa saksi itu bisa 1 atau 2, bahkan cukup 2 perempuan. Nah, apa fungsi saksi dalam pandangan ulama Hanafiyah? Ada 2 setidaknya. 1, menghindari tuduhan zina dan menghindari terjadinya fitnah. Nah, kita lanjutkan saja ke pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, di dalam pendapat Imam Syafi'i, pernikahan harus ada saksi 2 orang pria yang adil. Nah, ini adalah pendapat yang digunakan di dalam kompilasi hukum Islam atau di dalam praktek hukum perkawinan kita. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i, perkawinan tanpa dihadiri saksi adalah nikah siri dan dihukumi terlarang. Ya, yang berikutnya, pernikahan dikatakan sah apabila ada unsur ya wali, ya persetujuan, kecuali gadis yang belum menikah. Nah, ini juga di dalam fikih klasik ada kita mengenal adanya wali mujbir dalam pendapatnya Imam Syafi'i, dan ini ditolak loh ini di dalam praktek perkawinan hukum di Indonesia. Tidak boleh perkawinan itu tidak melalui persetujuan. Nah, jadi tidak boleh ada perkawinan yang dipaksakan. Walaupun di fikih klasik itu dibenarkan, tetapi di dalam hukum Indonesia hal itu ditolak ya. Nah, itulah bedanya fikih konvensional dan dalam fikih kontemporer di dalam peraturan perundang-undangan kita. Jadi teman-teman sekali lagi jangan bingung di mana fikih konvensional itu diletakkan dan di mana fikih Indonesia atau di dalam peraturan Indonesia atau di dalam hukum perkawinan Indonesia itu diterapkan. Jadi kalau fikih konvensional itu masih dalam fikih dalam kitab-kitab klasik, tetapi kalau hukum perkawinan itu sudah masuk pada regulasi-regulasi yang ada di dalam negara atau di wilayah tertentu pada waktu tertentu. Nah, itu bedanya. Kemudian 2 orang saksi adil. Nah, jadi harus 2 orang saksi adil dan harus laki-laki, itu menurut Imam Syafi'i, dan inilah sekali lagi yang dipakai di dalam hukum perkawinan Indonesia saat ini. Nah, ini nggak perlu saya sampaikan. Kemudian yang ketiga ya, ini maksud saya adalah madhab Hanbali ya, madhab
Hanbali. Maaf, ini saya salah ini. Jadi madhab Hanbali ya, ini maksudnya kita edit aja madhab Hanbali. Oke, kita kembali ke sini. Jadi dalam mazhab Hanbali, saksi harus ada dalam perkawinan. Ini sama ya. Jadi yang beda tadi hanya pendapatnya Imam Malik bahwa saksi bukan rukun nikah tetap. Nah, itu hanya Imam Malik. Yang lain itu mengatakan saksi harus ada dalam perkawinan. Artinya saksi adalah rukun nikah. Nah, yang berikutnya saksi bukan dimi, tidak wanita, tidak boleh buta. Nah, ini juga kita dapatkan juga di KHI ya, tidak wanita, tidak buta, nggak boleh jadi saksi. Disunahkan untuk mengumumkan nikah sampai orang mengetahuinya. Nah, kemudian saksi adalah sebagai rukun nikah ya, sebagai rukun nikah yang harus ada saat pernikahan. Saksi adalah sebagai rukun nikah yang harus ada saat pernikahan, dan pengumumannya adalah hal di luar nikah dan hanya dihukumi sunat. Jadi ini bukan sholat tapi nikah ya, nikah. Oke, jadi apa? Nah, jadi saksi adalah bagian rukun nikah, sedangkan pengumuman itu bukan bagian dari rukun nikah dan itu hukumnya sunnah. Ini tentunya berbeda dengan pendapatnya Imam Malik tadi. Kalau Imam Malik itu mengatakan justru pengumuman itu adalah bagian dari rukun nikah. Nah, tapi menurut mazhab Hanbali gitu ya, mazhab bukan menurut mazhab Hanbali ya, menurut mazhab Hanbali justru kebalikannya. Jadi saksi itu bagian rukun nikah, pengumuman itu hukumnya sunnah. Tapi Imam Malik mengatakan justru Imam Malik itu tetapi Imam Malik mengatakan saksi bukan rukun nikah, tetapi pengumuman itu menjadi rukun nikah. Oke. Nah, kita next. Oke. Nah, ini adalah beberapa regulasi di Indonesia ya terkait tentang pencatatan perkawinan. Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Sebenarnya kalau kita gali bisa lebih banyak dari ini. Nah, tetapi kalau teman-teman itu bingung ya mana yang dipakai secara teknis, yaitu yang dipakai secara teknis itu adalah justru yang bawah ini adalah Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Nah, nanti teman-teman mahasiswa dan pemirsa semuanya langsung saja mendownload PMA ini nomor 18 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Ini yang paling teknis. Nah, yang di atas itu adalah bukan tidak semuanya kita gunakan hari ini, tetapi adalah perkembangan begitu ya, perkembangan yang terakhir tentang pencatatan perkawinan. Nah, pertama di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Itu undang-undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, hanya berlaku untuk di daerah Jawa dan Madura saja. Lalu kemudian sekitar sekitar 8 tahun setelah itu muncul Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Itu berlaku di seluruh Indonesia kalau ya, jadi ini sama sebenarnya isinya, cuma pemberlakuannya yang pertama itu hanya untuk Jawa dan Madura, lalu yang kedua ini untuk seluruh Indonesia. Nah, yang di sini yang nomor 1 ini
dan nomor 2 ini tentunya berlaku hanya untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, karena bahasanya saja hanya nikah, talak, dan rujuk, dan itu hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Nah, sedangkan perkembangan yang selanjutnya itu yang benar-benar berlaku di seluruh Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan undang-undang ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Itu pun yang direvisi hanya pasal 7 terkait usia perkawinan, yang awalnya itu minimal usia 16 bagi wanita dan 19 bagi pria untuk bisa menikah, tetapi diubah menurut 16 tahun 2019 itu menjadi wanita minimal 19 tahun dan pria minimal 19 tahun itu baru bisa melakukan perkawinan. Jika kurang dari itu otomatis harus melakukan dispensasi perkawinan. Itu sudah kita bahas pada pertemuan ke-5 atau dalam kajian kita yang ke-5. Jadi tidak banyak yang berubah, walaupun seakan-akan di amandemen, tetapi itu sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan. Itu pun gara-gara ada perintah dari Mahkamah Konstitusi, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk diubah, maka kemudian diubah dalam pasal 7. Yang berikutnya adalah tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang berisi tentang kompilasi hukum Islam. Ini sudah sering kita ulas ya di dalam mata kuliah kita. Nah, nanti teman-teman tinggal mengecek saja di pasal mana itu ada. Kemudian yang berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, teman-teman yang berbahagia, di mana ya pasal-pasal tentang pencatatan perkawinan itu bisa kita temukan. Nah, kalau kita membaca ya, walaupun undang-undang ini sudah lama dan hanya mungkin beberapa pasal atau mungkin tidak ada yang digunakan lagi pasal ini karena sudah ada undang-undang perkawinan itu. Nah, kalau kita baca pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang NTCR gitu ya, nikah, talak, dan rujuk ya. Nah, tujuan pencatatan perkawinan itu apa sih? Nah, tujuan pencatatan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan ketertiban hukum ya, itu. Nah, kalau kita baca lagi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, nah itu siapa yang mengawasi PPN atau mengawasi perkawinan, yaitu adalah PPN, yaitu pegawai pencatat nikah. Itu disebutkan di dalam pasal 1 ayat 1. Nah, bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa ada pengawasan dari PPN, maka dikenakan hukuman dan dinilai suatu pelanggaran. Ini disebutkan di pasal 3 ayat 1. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya kalau mungkin masih ada ya di Google, itu nanti di searching Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1926. Tetapi sekali lagi undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi ya, karena sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, lalu kalau kita mengkaji, kalau ini sama ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 ini kan sama seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, ya, cuma wilayahnya aja yang lebih luas gitu ya. Kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu kita bisa temukan di dalam pasal 2 ayat 2. Ya, di sana disebutkan bahwa perkawinan itu dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita baca PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa proses pencatatan perkawinan dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah, pelaksanaan nikah di hadapan PPN, dihadiri 2 orang saksi, dan tanda tangan akta perkawinan oleh kedua saksi. Yang
Jadi pencatatan perkawinan itu memang ada beberapa tahapan ya, mungkin nanti ada saya sampaikan itu, tapi semoga saja ada di penjelasan berikutnya. Nah, kemudian kita kembali ke dalam kompilasi hukum Islam. Di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa pencatatan perkawinan berfungsi untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Itu disebutkan di dalam pasal 5 ayat 1 di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, jelas ya. Yang ketiga, di dalam kompilasi hukum Islam atau di dalam instruksi Inpres nomor 1 tahun 1991 ya di sini. Nah, perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Itu disebutkan di dalam pasal 7 ayat 1. Nah, yang berikutnya adalah tentang fungsi pencatatan perkawinan. Ya. Pencatatan perkawinan bagian dari syarat sah perkawinan ada 5 alasan. Jadi pencatatan perkawinan itu memiliki fungsi sebagai syarat sah perkawinan itu ada 5 alasan. 1, sebagai praktek hukum dan jiwa serta hakikat undang-undang perkawinan itu sendiri. Yang kedua, pasal 2 sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, pencatatan perkawinan dikaitkan dengan pencegahan dan pembatalan perkawinan. Yang keempat adalah pasal 2 sebagai pasal kumulatif, yaitu demi tujuan dan efektivitas hukum perkawinan sah dengan pencatatan perkawinan. Nah, sedangkan fungsi perkawinan terkait tentang administrasi perkawinan itu 1 ya, dianggap sebagai kebiasaan saja sejak Undang-Undang nomor 22 tahun 1946. Yang kedua, pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 antara 1 dan pasal 2 itu lepas sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, sulitnya transportasi. Yang keempat adalah pasal 2 menunjukkan bukan kumulatif tapi alternatif. Teman-teman yang berbahagia mungkin agak bingung, saya jelaskan lagi. Jadi ada 2 gulungan atau 2 pendapat di sini tentang pencatatan perkawinan. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan itu sebagai syarat sah perkawinan, dan ada yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan itu hanya sebagai syarat administrasi. Nah, maka di sini kemudian timbullah beberapa golongan atau beberapa kelompok pikiran. Nah, kalau pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan itu sebagai syarat sah perkawinan, maka perkawinan itu tidak sah kalau tidak dicatatkan, karena dia adalah sebagai syarat sahnya perkawinan. Jadi misalkan A dan B itu melakukan pernikahan dengan sah secara agama misalkan ya, dengan ada wali, ada saksi, ada wali, ada saksi, ada mempelai ya, ada ijab kabul. Nah, tetapi tidak diserahkan melalui kantor urusan agama misalkan, maka kalau kita menggunakan pendapat yang pertama ya, kasus ini tentunya tidak bisa kita katakan sah. Nah, itu pertama. Tetapi kalau kita menggunakan pendapat yang kedua, yaitu bahwa bahwa pencatatan perkawinan itu hanya sebagai syarat administrasi, maka perkawinan yang tadi itu tidak dicatatkan di KUA, tetapi memenuhi syarat dan rukun secara agama, misalkan walinya ada, saksinya ada, ijab kabulnya ada, mempelai laki-laki dan perempuan ada, dan memang maharnya ada misalkan, dan itu maka perkawinan seperti itu tetap sah. Dan kemudian hanya kalau itu dikatakan sah, maka kemudian kalau dicatatkan, maka pencatatan itu hanya sebagai syarat administrasi. Nah, ini
dua kelompok ini masih ada di Indonesia, dan pemikiran-pemikiran ini selalu bertolak belakang saya kira. Nah, hemat kata bahwa di dalam kondisi yang sekarang menurut saya pribadi bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Kenapa? Karena ini berakibat kepada kemaslahatan terkait tentang kemaslahatan mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya sebagai suami istri. Karena ketika perkawinan itu tidak dicatatkan, maka akan menimbulkan beberapa hal yang merugikan pasangan suami istri itu sendiri, ya, terkait tentang pelindungan hukumnya, ya, apalagi tentang hak-hak anak nantinya ke depan. Misalkan anak kalau nanti itu timbul anak, maka tidak bisa dimintakan akte kelahiran. Ya, kalaupun bisa dimintakan akte kelahiran, maka nama ayah itu tidak muncul di dalam akte kelahiran anak. Kenapa? Karena tidak memiliki buku nikah atau tidak memiliki akte kawin gitu. Nah, kalau kita baca tadi, alasannya apa sih kalau itu menjadi syarat sah? Ya. Kenapa? Karena praktek hukum dan jiwa perkawinan itu, hukum perkawinan itu ya di dalam persyaratan perkawinan itu. Buat apa ya kita itu membuat undang-undang perkawinan kalau perkawinan itu juga tidak dicatatkan? Itu kan sama aja. Maka dalam hal ini ya, pendapat yang pertama tadi itu mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan maka itu tidak sah, karena pencatatan itu menjadi syarat sahnya perkawinan. Kalau kita tinjau dari hukum Islam, maka ini berkait tentang kemaslahatan keluarga itu sendiri, ya, terkait bagaimana nanti kalau ada KDRT, bagaimana kalau nanti anaknya lahir, bagaimana hukum warisnya. Itu kalau diperselisihkan di pengadilan kan tidak ada bukti perkawinan atau tidak ada bukti bahwa si A dan B ini telah melakukan perkawinan, itu ya. Nah, pasal 2 itu sebagai kesatuan. Nah, berarti pasal 1 itu kan ayat 1 itu bahwa perkawinan itu harus sesuai dengan agama. Iya, tapi pasal 2 itu kan ada juga harus dicatatkan. Maka pasal 1 dan pasal 2 itu adalah tidak bisa dipisahkan antara antara ayat 1 dan ayat 2. Maaf, itu tadi di pasal 2. Antara ayat 1 dan ayat 2 di dalam pasal 2 itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena itu sebagai satu kesatuan. Dan pencatatan perkawinan itu kan terkait tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Jadi kalau pencatatan kalau ini dicatatkan maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Jangan sampai ada hal-hal yang sebenarnya itu bisa dicegah perkawinannya, tetapi karena tidak dicatatkan maka kemudian ada pelanggaran terkait perkawinan. Ini juga sangat merugikan terhadap suami istri atau keluarga nanti ke depan gitu ya. Nah, pasal kedua menunjukkan kumulatif. Nah, dan tentunya pencatatan perkawinan itu adalah berfungsi untuk tujuan hukum dan efektivitas hukum itu sendiri. Nah, itu adalah mereka yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan itu adalah sebagai syarat sahnya perkawinan. Nah, tentunya teman-teman yang di Fakultas Syariah, ya, yang mereka belajar hukum Islam tentunya memiliki pandangan sendiri, terutama adalah bagaimana pencatatan perkawinan itu dilihat dari sisi kemaslahatan, ya, bagaimana maslahahnya, bagaimana manfaatnya di dalam pandangan-pandangan Islam itu sendiri. Nah, yang kedua mengatakan bahwa pencatatan perkawinan itu hanya sebagai sebatas administrasi saja, sehingga hal ini muncul pandangan bahwa tidak penting pencatatan perkawinan itu. Maka di dalam masyarakat itu masih kita temukan ulama-ulama, ya, atau mohon maaf sekali mungkin tokoh agama, begitulah mudahnya itu, yang mereka masih mendukung, yang mungkin saja mereka masih mendukung adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, ya, mungkin itu masih kita temukan. Nah, kenapa begitu? Ya, karena pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa dianggap sebagai kebiasaan saja sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990. Artinya bahwa pencatatan perkawinan itu belum sesuatu yang dianggap penting karena itu hanya sebagai sebuah kebiasaan. Nah, kemudian yang berikutnya mereka berargumen bahwa pasal 2 tadi kan ada dua ayat gitu ya, dimana ayat 1 itu perkawinan itu dikatakan sah kalau menurut berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua itu
ayat yang kedua mengatakan bahwa perkawinan itu sah bila dicatatkan. Menurut pendapat yang kedua itu kan berdiri sendiri, artinya bisa saja perkawinan itu hanya dicatatkan dilakukan secara agama dan kepercayaan. Yang kedua yang belum tentu dicatatkan, artinya menurut pendapat nomor 2 itu pasal yang berdiri sendiri, artinya tidak ada hubungan antara ayat 1 dengan ayat yang kedua, sehingga pencatatan perkawinan itu bukan dari rukun nikah tetapi hanya sebatas administrasi saja. Yang ketiga, kenapa dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu adalah sebagai syarat administrasi? Karena di dalam prakteknya di beberapa daerah untuk menuju ke KUA ya, terutama KUA itu masih mungkin terkendala dengan transportasi atau jarak yang jauh atau harus menyeberangi sungai dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka beranggapan demikian. Yang keempat ya, bukan kumulatif tapi alternatif, artinya mungkin perkawinan itu yang paling penting adalah sah secara agama saja, tidak perlu dicatatkan. Kalaupun itu dicatatkan, itu bukan sebagai syarat sah tetapi hanya sebagai alternatif. Nah, dua kubu ini sekali lagi selalu bisa kita temukan di dalam pandangan tokoh agama, di dalam tokoh masyarakat mungkin yang mengatakan bahwa pencatatan itu sebagai sesuatu yang sebagai syarat sah perkawinan. Ada yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bukan lagi bukan sebagai syarat sah tetapi hanya administrasi saja. Dan ini dua kelompok ini tentunya sangat-sangat berimplikasi di dalam kehidupan masyarakat. Tetapi sependek pengetahuan saya bahwa pencatatan perkawinan itu sesuatu yang sangat-sangat penting, terutama tentang perlindungan hukum anaknya ya, anak yang lahir nanti kalau terjadi KDRT, lalu terjadi perceraian dan lain sebagainya, itu tidak para suami istri ini tidak bisa mendapatkan hak-haknya di pengadilan, tidak bisa mendapatkan haknya sebagai keluarga sebagaimana pada umumnya ya. Kenapa? Karena tidak memiliki bukti-bukti otentik seperti buku nikah dan akte perkawinan. Itu sekali lagi seperti itu. Nah, yang berikutnya fungsi yang berikutnya adalah kita tegaskan lagi kenapa harus dicatatkan. Satu, sarana untuk mengetahui, memeriksa apakah seluruh syarat-syarat nikah telah terpenuhi, termasuk yang ditetapkan dalam undang-undang. Itu pertama, apakah terpenuhi syarat-syarat pernikahan. Kemudian yang kedua, kenapa harus dicatatkan? Karena catatan perkawinan itu dapat menjadi bukti autentik untuk menjamin hak-hak para pihak yang terlibat dan akibat dari perkawinan. Jadi ini perlu dipertimbangkan ya. Karena bisa jadi perkawinan yang tidak dicatatkan itu mungkin walinya bukan wali yang sah menurut hukum agama, bisa jadi, atau mungkin itu saudaranya sendiri, atau itu pelanggaran yang lain, atau mungkin poligami yang tanpa batas, misalkan mungkin 9 gitu ya, atau 10 poligaminya. Tentu saja ini kan melanggar perkawinan. Yang berikutnya adalah sebagai bukti otentik ketika terjadi hukum ya, terjadi akibat hukum. Contohnya perkawinan itu kan kejadian hukum, maka akan menimbulkan hal-hal yang terkait hukum dalam keluarga, sehingga ketika tidak ada bukti otentik maka para pihak dan akibat dari perkawinan itu tidak bisa mendapatkan hak-haknya secara maksimal terutama dalam pandangan hukum. Oke, next yang berikutnya adalah kita ke bagaimana proses pencatatan perkawinan. Nah, prosedur pencatatan perkawinan telah diatur di dalam beberapa undang-undang yang saya sebutkan tadi ya, sudah diatur dalam beberapa undang-undang yang telah saya sebutkan tadi. Yang paling teknis itu memang di peraturan Menteri Agama tadi ya, nomor berapa tadi, 18 nomor tahun 2019.
kita data di sini. Nah, prosedur nikah di KUA ya, terutama kita ke di KUA saja karena kita di Fakultas Syariah dan identik dengan perkawinan Islam gitu ya. Nah, bagaimana di sana ya, atau bagaimana prosedurnya? Nah, ada dua jenis ya. Satu, jika pernikahan itu dilakukan di kantor urusan agama, di mana kantor itu ada. Nah, atau yang kedua adalah prosedur perkawinan di luar kantor atau di luar kantor urusan agama atau di luar KUA. Nah, ini secara simpel saja saya gambarkan seperti ini. Nah, jadi calon mempelai laki-laki dan perempuan itu harus membawa persyaratan N1, N2, N4, fotokopi KTP, KK, ya termasuk foto ya, nanti foto ijazah, KK dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau itu dibuat di KUA, tapi sebelum KUA itu, jadi saya urutkan dulu dari awal. Di mempelai laki-laki dan perempuan ini membawa sejumlah persyaratan tadi, membawa KTP, kemudian fotokopi KTP, KK, itu dibawa ke Pak RT untuk keperluan pernikahan, lalu dibawa ke Pak RW misalkan, lalu ke kantor kelurahan, barulah nanti mendapatkan N1, N2, N4, kemudian dibawa dengan fotokopi KTP, KK dan foto tadi gitu ya, ijazah terakhir dan lain sebagainya, akte kelahiran, itu semuanya menjadi syarat pernikahan. Jadi kalau teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan pemuda semuanya itu belum memiliki akte lahir, itu harus diurus untuk melakukan proses nikah ini, karena itu sebagai syarat pernikahan. Lalu setelah dari kantor kelurahan itu barulah ke KUA. Nah, nanti di KUA nanti akan didaftarkan, akan mendapatkan nomor ya. Nah, nanti setelah sudah mendapatkan nomor sudah melakukan verifikasi data, nanti jika ya memang mau melakukan di dalam kantor, maka tidak perlu ke bank ya, untuk membayar 600.000 rupiah kalau di dalam kantor urusan agama. Tetapi kalau di kantor memang harus di jam buka kantor dan hari kantor itu buka gitu. Jadi di mana hari kantor itu, hari efektif ya kantor itu buka, tidak boleh tanggal merah dan tidak boleh hari libur, itu tidak boleh, tapi harus di mana kan jam buka kantor dan hari kantor itu dibuka. Jadi jam kantor buka dan di hari kantor itu buka. Itu berarti dihitung perkawinan itu dilakukan di kantor urusan agama. Kalau yang kedua itu adalah di luar kantor urusan agama, artinya bisa di luar jam kerja dan di luar kantor, artinya tempatnya bukan di kantor urusan agama, bisa hari Minggu, bisa hari tanggal merah dan lain sebagainya. Itu namanya di luar kantor urusan agama. Nah, yang berikutnya bedanya hanya ini ya, pembayarannya kalau di KUA itu memang 0 rupiah, tidak ada tarif biaya. Kalau dia di kantor urusan agama itu memang kalau di dalam kantor itu tidak ada biaya. Kalau di luar kantor urusan agama maka harus membayar 600.000, itu dibayarkan di bank tertentu yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Nah, sebelum melakukan pernikahan maka pegawai pencatat nikah atau penghulunya itu harus melakukan pemeriksaan nikah ya, seperti ini kira-kira berkasnya. Nah, nanti diperiksa, ditanya. Nah, setelah cukup datanya nanti akan diproses berikutnya. Nah, namanya sudah benar atau belum, tanggal lahirnya sudah betul atau belum, nama ibu, nama ayah itu sudah
benar atau belum. Nah, nanti untuk yang lain-lain akan ditanyakan pada waktu ijab kabul, misalkan saksinya siapa dan lain sebagainya, itu akan diisi pada waktu ijab kabul. Nah, yang penting juga dalam pemeriksaan nikah ini adalah menentukan wali, kemudian ada tidak pelanggaran pernikahan di sana, umurnya sudah cukup belum, kemudian ada hubungan darah atau tidak, ada hubungan sepersusuan atau tidak, ada hubungan semenda atau tidak, itu dilakukan di dalam pada tahap pemeriksaan nikah. Jadi memulai tadi dari RT, RW, kemudian kantor desa atau kantor kelurahan, lalu membawa berkas-berkas itu ke kantor urusan agama, lalu memilih nikahnya di KUA atau di luar KUA. Nah, setelah pulang dipanggil lagi untuk pemeriksaan nikah, biasanya seperti itu. Nah, setelah pemeriksaan nikah ini selesai, tidak ada pelanggaran pernikahan, tidak ada pencegahan perkawinan, maka kemudian barulah dinikahkan pada hari H di mana calon mempelai laki-laki dan perempuan tadi melakukan pernikahan. Mereka akan mendapatkan buku nikah dan akan melakukan ijab kabul. Disitulah proses pencatatan perkawinan di kantor urusan agama. Nah, tetapi di sini memang dalam praktiknya ada beberapa hal yang kita catat. Ada beberapa memang secara fakta itu masih menggunakan jasa orang tertentu atau pegawai tertentu atau ya apalah istilahnya itu, mudin atau apa, itu untuk mengurus surat pernikahan tadi dari RT RW itu tadi, itu masih ada yang mereka menggunakan jasa apa istilahnya itu Pak Mudin gitu ya. Dan itu saya tidak tahu di daerah di Indonesia apakah masih banyak seperti itu, tetapi kalau di Wonogiri misalkan itu masih menggunakan jasa seperti itu. Tetapi saya urus sendiri dari RT sampai kantor urusan agama. Nah, lalu mungkin banyak pertanyaan, apakah boleh menikah di luar tempat tinggalnya? Boleh. Jadi misalkan orang Wonogiri mau menikah di Solotigo boleh, orang Solotigo mau menikah di Papua itu boleh, orang Papua mau menikah di Jawa itu boleh-boleh saja. Di Indonesia orang Jawa mau menikah di Sumatera itu bisa-bisa saja. Jadi nanti ada surat namanya rekomendasi nikah. Nah, nanti ada prosedurnya sendiri kalau seperti itu. Jadi orang mana menikah di mana itu bisa, bahkan orang Indonesia itu mau bisa menikah di luar negeri ya, dan itu bisa-bisa saja, nanti ada prosedurnya sendiri. Yang saya bacakan di sini itu adalah prosedur yang secara normal dilakukan oleh orang pada umumnya. Nanti kalau yang tertentu itu nanti akan diatur secara rinci juga di dalam peraturan Menteri Agama. Nanti teman-teman tinggal baca saja. Misalkan Anda mau laki-lakinya orang Jawa Timur, kemudian perempuannya orang Jawa Tengah mau menikah di Jawa Barat, itu apakah bisa-bisa saja? Semua itu bisa dan akan dilayani sebagaimana pelayanan semua, pelayanan sebagaimana yang lain. Jadi tidak ada perbedaan, walaupun itu orang luar daerah dan lain sebagainya, itu tidak ada perbedaan di dalam pelayanan, saya kira. Nah, yang berikutnya mungkin sebelum kesini ada hal yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau kita baca alur pendaftaran perkawinan itu satu pendaftaran. Setelah pendaftaran itu diumumkan ya, walaupun memang sebenarnya tidak ada tulisan atau apa, tapi memang secara peraturan itu diumumkan atau diberitahukan lah. Kemudian yang ketiga itu ada pencatatan perkawinan setelah akad nikah, kemudian penyerahan buku pencatatan perkawinan. Jadi pertama didaftarkan dengan tadi prosedur ini tadi ya, didaftarkan di KUA, lalu diumumkan kapan pernikahannya itu mau dilakukan. Yang ketiga adalah di hari H kapan pernikahan itu dilakukan, disitulah dicatatkan perkawinan. Yang keempat adalah penyerahan buku perkawinan. Jadi ini tadi pendaftaran, satu didaftarkan dan diumumkan kapan mau melakukan pernikahan, kemudian diperiksa, kemudian dilaksanakan pencatatan perkawinan, diberikan buku nikah. Nah, itu adalah alurnya secara secara ringkas. Kemudian di dalam pemeriksaan nikah itu setidaknya ada dua hal yang perlu kita catat di sini. Ada dua hal yang perlu kita catat di dalam pemeriksaan itu. Satu, tidak ada pelanggaran perkawinan secara agama.
Jadi tidak boleh ada pelanggaran itu secara agama. Kalau ditemukan dalam pendaftaran dalam pemeriksaan nikah itu terjadi pelanggaran perkawinan secara agama, maka akan ditolak oleh kantor urusan agama. Yang kedua, tidak ada pelanggaran arbitrasi. Apakah ada pelanggaran arbitrasi yang terjadi di sini di dalam pemeriksaan nikah? Itu jadi setidaknya ada dua hal itu. Yang berikutnya, kapan dan di mana? Tadi sudah saya jelaskan kapan dan di mana pernikahan itu dilakukan. Boleh jam kerja dan boleh di luar jam kerja. Boleh di KUA dan boleh juga di luar KUA. Itu kalau orang Islam ya. Kemudian konsekuensinya, jika dilakukan di luar KUA dan di luar jam kerja, maka membayar kepada negara non pajak sebesar 600.000, dan dilakukan di kantor urusan agama saat jam kerja, maka pendaftarannya itu adalah gratis. Nah, kemudian yang berikutnya, perkawinan antar WNI dan WNA dan antar WNA. Ya, itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Maaf ya, tadi salah berarti saya menyebutkan. Yang benar adalah PMA Nomor 19 Tahun 2018. Nah, perkawinan antara WNI dan WNA yang musim apabila dilakukan di luar negeri, maka dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia dan atau disesuaikan dengan aturan negara di mana tempat pelangsungan perkawinan, dan dilaporkan di kantor perwakilan RI ya paling lambat 1 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya ada istilah-istilah penting di dalam pencatatan perkawinan. Apa sih istilah-istilah penting itu? Satu, dispensasi dari camat. Nah, dispensasi dari camat itu maksudnya adalah ketika antara jarak pendaftaran dengan jarak pelaksanaan perkawinan itu kurang dari 10 hari. Itu bisa dilakukan, misalkan hari ini tuh melakukan pendaftaran, kemudian 3 hari berikutnya akan melakukan pernikahan, maka itu bisa dilakukan, tetapi harus melampirkan dispensasi dari camat, bukan dispensasi dari pengadilan. Kalau dispensasi dari pengadilan agama itu kan terkait tentang usia perkawinan, tetapi kalau dispensasi dari camat itu ketika terjadi pendaftaran pernikahan atau pencatatan perkawinan itu yang dilakukan kurang dari 10 hari dari pendaftaran gitu ya. Tuh. Nah, 10 hari atau 14 hari ya. Tadi 10 hari ya, kurang dari 10 hari. Nah, oke gitu. Itu istilah yang pertama. Kemudian istilah yang kedua itu adalah surat rekomendasi dari KUA atau di mana tempat tinggal calon. Jadi surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi, apakah bisa laki-lakinya itu orang Wonogiri, perempuannya orang Sukoharjo, mau nikah di Solo, itu bisa terjadi. Itu kita pakai namanya surat rekomendasi dari KUA. Jadi yang laki-laki itu dari Wonogiri tadi itu mengurus di kantor KUA kecamatan di mana dia tinggal di Wonogiri sana. Lalu berkas itu dibawa ke Sukoharjo di mana istri itu tinggal. Nah, di mana kecamatan tertentu, misalkan di kecamatan Kartosuro, dibawa ke KUA Kartosuro. Lalu dari KUA Kartosuro akan memberikan rekomendasi bahwa ini warga saya akan melakukan pernikahan di KUA Solo, misalkan di Lawian misalkan. Itu bisa terjadi, bisa dengan menggunakan surat rekomendasi. Jadi ini adalah istilah-istilah teknis yang mungkin tidak ada di dalam buku-buku secara teoritis. Kemudian istilah numpang nikah, ya, numpang nikah itu juga sama seperti itu. Kalau bukan warga Lawian kemudian menikah di situ, itu namanya istilahnya sebenarnya adalah numpang nikah. Jadi orang Sukoharjo menikah di Solo, itu namanya istilahnya adalah numpang nikah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kartu nikah, ini juga masih istilah yang baru. Sebenarnya ya kartu seperti biasa, tetapi ya berisi bahwa ya sebagai bukti ya, untuk bisa fungsinya sebenarnya sama seperti buku nikah, tetapi sampai saat ini saya juga belum melihat seperti apa buku nikah itu. Tapi di online di Google itu sudah muncul, karena ini kebijakan yang sebenarnya sudah lama, tetapi saya sendiri belum bisa melihat bukti fisiknya. Kemudian ada isbat nikah juga. Isbat nikah itu adalah ketika perkawinan itu sudah dilakukan secara agama tadi, lalu ingin dicatatkan, maka solusinya adalah bukan nikah yang kedua kalinya atau nikah kedua kalinya dengan wanita yang tadi tidak dicatatkan. Jadi A dan B ini sudah nikah secara agama.
dan itu walinya benar, saksinya benar, wali yang berhak dan lain sebagainya sudah sesuai dengan hukum agama, dan itu kalau mau dicatatkan itu maka tidak boleh dinikahi lagi atau tidak boleh menikah yang kedua kalinya dengan pasangan yang sama tadi. Maka yang benar secara hukum sebenarnya adalah melakukan isbat nikah, yaitu permohonan kepada pengadilan agama menyatakan untuk membuktikan bahwa pasangan tadi sudah melakukan perkawinan secara agama, walinya benar, saksinya juga sudah benar, artinya benar secara hukum gitu ya, bukan wali gadungan atau wali yang dibuat-buat gitu ya. Maka kemudian melakukan permohonan ke pengadilan agama untuk ditetapkan pencatatan perkawinannya, sehingga perkawinan yang awalnya itu tadi belum dicatatkan maka kemudian dicatatkan melalui perintah dari pengadilan agama atau melalui putusan pengadilan agama atau melalui penetapan pengadilan agama. Yang berikutnya adalah duplikat buku nikah. Duplikat buku nikah itu adalah fotokopian gitu ya, fotokopian atau semacam pengganti buku nikah yang sudah hilang atau sudah rusak. Itu bisa dimintakan di kantor urusan agama. Jadi kalau buku nikah itu hilang atau buku nikah itu rusak, maka pasangan tadi yang sudah melakukan perkawinan itu bisa meminta duplikat buku nikah. Nanti ada prosedur dan tata caranya sendiri, tetapi tidak sulit. Kalau hilang memang harus ke kantor polisi meminta surat kehilangan, nanti akan dicarikan duplikat buku nikahnya, akan dibuat duplikat buku nikahnya di kantor urusan agama di mana pasangan tersebut itu melakukan perkawinan. Kemudian legalisasi buku nikah. Jadi legalisasi itu ya seperti sama sebagaimana kita itu melakukan legalisir ijazah. Jadi untuk kepentingan tertentu kadang diminta untuk legalisasi ijazah, ya mungkin untuk keperluan akte anak atau akte kelahiran anak atau hal-hal yang lain, itu kadang dimintakan untuk legalisasi buku nikah atau legalisir lah gitu namanya buku nikah. Nanti itu juga ada di KUA, jadi itu juga dilayani di kantor urusan agama. Nah, yang berikutnya kita ke sini, kita sudah ada yang terakhir ya. Jadi yang ada beberapa permasalahan yang mungkin sering ditanyakan atau permasalahan-permasalahan yang sering muncul di dalam pencatatan perkawinan. Pertama, tentang nikah siri atau kita mudahnya saja perkawinan yang tidak dicatatkan ya. Perkawinan nikah siri itu ada beberapa jenis ya. Ada memang perkawinan siri itu yang memang sah secara hukum agama, ada perkawinan siri itu yang memang tidak jelas tidak sah secara agama juga gitu ya. Mungkin karena bisa saja karena mungkin walinya itu bukan wali yang berhak, atau ya saksinya itu saksi yang mungkin tidak memenuhi syarat sebagai saksi, itu bisa saja terjadi ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah misalkan kita anggap saja perkawinan nikah siri yang secara agama ya. Perkawinan nikah siri yang perkawinan siri yang pertama, yang model pertama tadi, yaitu perkawinan siri yang tidak jelas walinya dan lain sebagainya, bukan wali yang berhak, tentunya itu tidak sah secara hukum agama dan tidak sah secara hukum negara pertama. Nah, perkawinan yang tidak dicatatkan, intinya begitu. Jadi inti dari nikah siri itu perkawinan yang tidak dicatatkan, kita begitu aja, bukan nikah siri dalam perspektif fikih. Kalau dalam perspektif fikih itu kan tidak diumumkan ya, atau tidak ada saksinya misalkan, itu kita abaikan. Tapi yang kita maksud di sini adalah perkawinan nikah siri yang tidak dicatatkan ya. Perkawinan yang tidak dicatatkan, maka itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dan itu kondisi seperti ini diperparah dengan dukungan dari tokoh-tokoh agama, dari sebagian tokoh agama. Tidak ada tuduhan di sini, tetapi itu bisa kita temukan itu. Jadi ada dukungan tokoh agama tertentu yang kemudian mereka mendukung itu gitu ya, mendukung adanya pernikahan yang tidak dicatatkan, mungkin karena mungkin jauh tadi, atau mungkin dia berpendapat bahwa itu bukan dari syarat sahnya perkawinan, sehingga mereka beranggapan ya tidak ada hubungannya antara perkawinan sah dengan pencatatan perkawinan, karena itu hanya sebatas administrasi gitu, misalkan gitu ya. Jadi ini sebagai permasalahan, padahal kan
perkawinan yang diceraikan itu kan juga tidak ada ruginya. Itu akan perkawinan laki suami dan istri akan mendapatkan perlindungan hukum. Nanti kalau ada anak juga ada mendapatkan perlindungan hukum, akan mendapatkan hak waris, mendapatkan hak hukum lainnya yang itu tentunya juga manfaatnya juga kembali kepada suami istri dan anak dan keluarga pada umumnya yang ada di dalam keluarga tersebut. Nah, yang berikutnya adalah masalah tentang isbat nikah ya. Jadi kalau tadi itu kan nikah siri yang didasarkan, maka kemudian kita ke isbat nikah lah. Isbat nikah ini adalah hubungannya dengan perkawinan yang tidak diceraikan atau perkawinan tadi perkawinan yang sudah diceraikan tadi kemudian harusnya kemudian diceraikan. Maka solusinya adalah bukan menikah lagi secara hukum ya. Jadi kalau A dan B itu sudah menikah secara hukum agama dan sah gitu ya, maka kemudian solusinya adalah harus memohon pengadilan untuk menetapkan perkara itu sudah dilakukan secara sah secara agama dan berhak dicatatkan. Tetapi permasalahan juga akan muncul lagi, apakah semua orang itu mau ke pengadilan agama dengan hukum acara yang begitu mungkin dianggap sulit, dianggap begitu panjang dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada intinya bahwa sebenarnya perkara yang sudah dilakukan itu harus ketika sudah sah secara agama maka harus melakukan isbat nikah, tidak lagi kemudian melakukan nikah yang kedua dengan pasangan yang sama gitu ya. Nah, ini juga masih menjadi problem yang saat ini mungkin tidak dipahami oleh masyarakat ya. Akhirnya ketika mereka itu melakukan secara hukum agama, mereka kemudian tidak melakukan isbat nikah, tetapi hanya mengulang lagi perkawinan yang pertama itu, perkawinan tidak diawasi atau tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Yang kedua kemudian menikah lagi kemudian dicatat oleh pegawai perkawinan. Ini kan juga problem juga. Kalau dia menikah 2 kali, ini akan menjadi pertanyaannya adalah mana perkawinan yang sah. Kalau dia mengatakan perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang pertama, kenapa kemudian dia menikah yang kedua kalinya dengan pasangan yang sama? Kalau dia menganggap perkawinan yang kedua itu yang sah, berarti perkawinan yang pertama kan tidak sah gitu ya. Artinya kan sudah terjadi hubungan badan, setelah terjadi hubungan fisik, maka itu kan juga zina gitu ya. Nah, ini juga menjadi problem di dalam masyarakat kita. Secara logika, kalau kita ini menjual atau membeli barang yang sama ya, kan tidak mungkin terjadi 2 transaksi gitu ya. Nah, kalau terjadi 2 transaksi, maka salah satu transaksinya kan dianggap batal. Tidak mungkin jual beli dalam barang yang sama itu 2 kali terjadi, tidak mungkin. Kalau itu terjadi 2 kali, maka salah satu di antara 2 transaksi itu akan dibatalkan, kan begitu ya. Nah, masalah yang berikutnya adalah perkawinan aliran kepercayaan. Nah, ini juga sangat miris ya di dalam negara kita. Ya, aliran kepercayaan itu saya katakan mereka itu belum jelas ya secara hukumnya, walaupun mungkin kalau kita cari-cari itu ada peraturannya, tetapi sejauh sependek pengetahuan saya itu belum ada peraturan yang jelas gitu ya. Artinya apa? Artinya begini, dalam prakteknya itu misalkan aliran A gitu ya, tetapi ketika mereka melakukan perkawinan, mereka harus dipaksa untuk pindah agama untuk dengan agama resmi yang ada di antara 6 agama itu. Nah, ini kan juga menjadi problem di negara kita. Artinya apakah kemudian aliran kepercayaan itu harus selalu dipaksakan, kan begitu. Ya, baru akhir ini kan kemudian aliran kepercayaan itu bisa ditulis di KTP. Kantor aliran agama itu bisa bisa mengurus kependudukan dan lain sebagainya. Sebelum itu kan tidak bisa, artinya mereka harus melakukan
agama itu kan melakukan perkawinan itu kan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan. Sementara mereka kan bukan. Sementara dalam praktiknya mereka harus dipaksa dengan agama yang ada, yaitu 5 tadi. Maka dalam hal ini itu ada problem yang saya katakan itu bisa kita katakan belum selesai begitu. Walaupun saya yakin ya dalam urusan ini ada perkembangan tentang bagaimana aliran kepercayaan itu melakukan perkawinannya. Bagaimana hukum kepercayaan itu mengatur mereka menikah, bagaimana hukum adat mereka, atau bagaimana hukum yang persyaratan perkawinan mereka gitu. Apakah mereka juga kemana mereka gitu ya, lalu prosedurnya bagaimana gitu ya. Kalau itu harus menurut aliran kepercayaannya, bagaimana aliran kepercayaan mereka itu melakukan perkawinan. Tetapi sependek pengetahuan saya, orang-orang yang melakukan perkawinan dengan aliran kepercayaan ini memang harus disetujui oleh ketuanya atau tokohnya ya aliran kepercayaan itu, sehingga perkawinan tersebut itu kemudian didaftarkan di kantor kependudukan dan catatan sipil. Itu problem ya. Jadi teman-teman harus bisa mengeksplor lagi, ini harus bisa menggali permasalahan ini. Nah, ini tugas saya hanya memanas-manasi atau hanya sekedar untuk membuka keran supaya teman-teman itu jauh membuka gitu ya pengetahuan atau ingin tahunya sampai ke sana. Yang terakhir adalah tentang beda agama ya. Nah, ini juga problem yang sampai sekarang juga belum kita katakan belum selesai. Nah, pada satu sisi perkara beda agama itu memang bisa dijalankan, tetapi pada sisi lain itu sulit untuk melakukan perkara beda agama ya. Ketika kita bisa mengatakan perkara beda agama itu bisa dijalankan itu dengan berbagai langkah, misalkan dengan salah satu pasangan itu tunduk pada agama pasangan yang lain. Jadi misalkan Kristen dengan Islam nikah dengan cara agama Islam, maka yang Kristen itu kemudian pindah agama ke Islam. Setelah itu ya urusan mereka. Yang Kristen tadi mau balik ke Kristen lagi atau tetap Islam, itu kan trik yang pertama. Yang kedua adalah dengan memohon kepada pengadilan supaya perkara itu disahkan. Dari putusan pengadilan itu tadi tetap beda agama kan, lalu ke kantor catatan sipil. Jadi kantor catatan sipil itu mencatatkan perkara beda agama itu karena ada putusan pengadilan. Itu jenis yang ketiga jenis yang kedua ya. Yang pertama tadi kan menundukkan atau berpindah agama ya, ke salah satu pasangannya. Jadi kalau tadi Islam Kristen, maka yang Kristen itu balik ke Islam. Jadi nikahnya nanti di KUA. Yang kedua adalah dengan putusan pengadilan, lalu putusan pengadilan memerintahkan ke Disdukcapil. Jadi Disdukcapil itu melakukan pencatatan perkawinan beda agama karena ada putusan pengadilan. Nah, yang ketiga yang ketiga adalah ke luar negeri. Jadi melakukan pencatatan ke luar negeri. Ini juga problem. Nah, jadi kalau nikah ke luar negeri lalu kemudian pindah ke Indonesia, lalu datang ke Indonesia, itu hanya melaporkan bahwa A dan B itu sudah melakukan perkawinan, dan itu hanya laporan, dan itu juga dipertanyakan apakah laporan itu ketika diterima apakah bisa menunjukkan atau bisa membuktikan bahwa perkara itu sah. Nah, ini juga menjadi problem. Nah, ini adalah problem dalam pencatatan perkawinan. Yang pertama adalah nikah siri, yang kedua adalah isbat nikah, yang ketiga adalah perkara dan kepercayaan, yang keempat adalah perkara beda agama. Tentunya sangat ringkas sekali apa yang saya sampaikan ini. Yang terakhir sebenarnya ada masalah dalam pencatatan perkawinan, terutama di kantor urusan agama atau di KUA. Nah, prosedur yang begitu panjang tadi itu memang memungkinkan adanya biaya-biaya lain yang itu sebenarnya tidak resmi gitu ya. Artinya misalkan pasangan yang melakukan pernikahan itu harus meminta tolong kepada mudin. Nah, itu kan akan ada biaya tersendiri. Artinya prosedur yang begitu panjang itu akan memungkinkan terjadinya biaya di luar dugaan gitu. Dan ini sebenarnya
sebenarnya adalah PR kita bersama untuk bisa membenahi itu. Bagaimana prosedur yang begitu panjang dari RT RW desa kemudian ke kantor urusan agama yang begitu panjang itu bisa dipotong gitu ya, bisa dipotong prosedurnya. Apakah bisa gitu, tidak harus melalui yang prosedur yang begitu panjang, karena bisa saja di KUA-nya tidak melakukan biaya misalkan rupiah, tetapi kan dari RT RW dan desa atau dan lain sebagainya, apakah kemudian itu menjamin bahwa itu birokrasi tersebut kemudian berarti tidak ada biaya yang dikeluarkan ya. Ini juga menjadi PR bersama dalam hal penelitian ataupun dalam hal birokrasi kita untuk menciptakan pemerintahan yang anti KKN atau anti kolusi dan nepotisme. Ini juga menjadi PR kita dan itu menjadi catatan kita ya di dalam hal pencatatan perkawinan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya masih banyak hal dalam masalah-masalah dalam masalah perkawinan. Jadi dari masalah prosedurnya, di dalam masalah-masalahnya itu masih banyak terjadi permasalahan sebenarnya. Tergantung kita bagaimana menjelaskan itu, bagaimana kita menemukan itu di dalam masyarakat kita. Nah, oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Kita tutup alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.